Situasi di Sri Lanka memanas. Salah satu negara di Asia Selatan ini, tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Sri Lanka sebelumnya telah dilanda krisis ekonomi yang ditandai inflasi selama berbulan-bulan dan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital. Habisnya devisa negara ini sendiri, salah satunya disebabkan karena Sri Lanka membayar utang luar negeri. Diketahui, Sri Lanka paling banyak berutang kepada negara Cina dan India. Lantas bagaimana keadaan negara Sri Lanka saat ini? Apa dampak dari krisis ekonomi tersebut? Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini, juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Kondisi Sri Lanka saat ini tengah memanas. Krisis ekonomi yang terjadi di negara tersebut memicu protes hingga membuat masyarakat menggeruduk kediaman Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka saat ini. Gotabaya Rajapaksa sendiri bakal mengundurkan diri dari jabatannya pada pekan depan. Hal itu diutarakan Ketua Parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeyewardena. Hancurnya ekonomi Sri Lanka sendiri bukan terjadi secara tiba-tiba. Krisis ekonomi negara tersebut dimulai sejak tahun 2019. Berdasarkan laporan Nikkei seperti dikutip detik.com tanggal 10 Juli tahun 2022, krisis yang terjadi saat ini diawali dengan insiden pengeboman di Colombo dan kota-kota lainnya pada April tahun 2019 yang menewaskan lebih dari 250 orang. Kejadian itu memberikan pukulan serius bagi industri pariwisata. Kondisi itu juga diperparah dengan hadirnya pandemi COVID-19. Arus mata uang asing menyusut tajam karena turis meninggalkan Sri Lanka, dan pengiriman uang dari 1,5 juta pekerja Sri Lanka yang tinggal di luar negeri anjlok. Sri Lanka juga mendapat pukulan inflasi yang tinggi dari krisis rantai pasok global. Beberapa ahli menuding, krisis yang terjadi di Sri Lanka juga karena perangkap utang China. Mereka berpendapat, China menjerat negara-negara berkembang dengan pinjaman besar-besaran. Utang Sri Lanka terhadap China menyumbang sekitar 10% dari total pinjaman luar negeri. Angka tersebut hampir sama dengan utang ke Jepang. Namun, para ahli mengatakan, angka itu hanya mencakup pinjaman dari pemerintah China dan tidak termasuk utang perusahaan milik negara China. Sri Lanka memang bukan satu-satunya negara yang mengutang ke China dan menghadapi dampak COVID-19 serta perang di Ukraina. Namun, yang berbeda dengan negara lain ialah masalah kepemimpinan. Keluarga Gotabaya Rajapaksa telah lama mendominasi politik di Sri Lanka. Pada tahun 2005, Mahinda Rajapaksa, seorang legislator lama, memenangkan pemilihan presiden dan menunjuk adiknya Gotabaya, seorang mantan perwira militer, sebagai Menteri Pertahanan. 4 tahun kemudian, pasangan tersebut berhasil menumpas pemberontak Tamil yang berjuang untuk kemerdekaan wilayah utara dan timur Sri Lanka. Hal itu mengakhiri perang saudara selama 26 tahun di Sri Lanka. Setelah masalah sipil diselesaikan, ekonomi Sri Lanka mulai menggeliat. Proyek jalan, rel kereta api, pelabuhan dan infrastruktur lainnya mulai bergerak. Turis asing mulai berdatangan ke negara yang memiliki 8 situs warisan dunia. The New York Times bahkan menyebut Sri Lanka sebagai tujuan wisata nomor 1 dalam peringkat Places to Go in 2010. Euforia pasca perang saudara juga memicu belanja konsumen, membantu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 9,2% pada tahun 2012. Namun, seiring berjalannya waktu, Mahinda Rajapaksa mulai menunjukkan kecenderungan otoriter. Setelah terpilih kembali pada tahun 2010, ia menunjuk tidak hanya Gotabaya Rajapaksa tetapi juga anggota keluarga lainnya untuk jabatan penting pemerintah. Dia juga meminta investasi dari China untuk membangun pelabuhan dan bandara di kampung halamannya di Hambantota. Namun pada 2015, ia gagal mengamankan masa jabatan ketiga sebagai presiden.
karena banyak pemilih muak dengan nepotisme dan korupsi di pemerintahannya serta ketergantungan berlebihan Sri Lanka pada China. Tetapi serangan teroris pada tahun 2019 membawa keluarga Rajapaksa kembali berkuasa, karena amandemen konstitusi melarang Mahinda Rajapaksa mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden, maka Gotabaya Rajapaksa lah yang mencalonkan diri dan memenangkan kursi kepresidenan. Gotabaya Rajapaksa kemudian menunjuk Mahinda Rajapaksa sebagai Perdana Menteri dan menunjuk anggota keluarga lainnya untuk jabatan kementerian utama seperti Kementerian Keuangan, Irigasi, Pemuda dan Olahraga. Mahinda Rajapaksa melakukan kesalahan dengan mendorong proyek-proyek infrastruktur yang sia-sia dengan nilai ekonomi yang kecil. Memang benar, Sri Lanka sangat membutuhkan pelabuhan dan bandara setelah konflik sipil yang panjang, tetapi hanya ada sedikit permintaan untuk pelabuhan Hambantota. Proyek Bandara Internasional Matala Rajapaksa yang dibuka pada tahun 2013, bahkan disindir sebagai bandara terkosong di dunia karena sedikitnya maskapai yang menggunakannya. Masalah Gotabaya berikutnya adalah memilih kebijakan populis daripada reformasi yang menyakitkan, tetapi perlu dilakukan. Selama hampir 4 tahun sejak 2016 ketika keluarga Rajapaksa tidak berkuasa, Sri Lanka mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat basis fiskalnya dengan imbalan fasilitas pinjaman IMF, sebesar 1,5 miliar US dollar. Gotabaya Rajapaksa yang menjabat pada 2019, membalikkan kebijakan itu dengan mempromosikan pemotongan pajak, yang menyebabkan pendapatan pemerintah turun 500 miliar rupiah Sri Lanka, atau 1,36 miliar US dollar. Gotabaya juga melarang impor pupuk kimia untuk mempromosikan pertanian organik yang berdampak pada hancurnya panen teh dan beras yang penting di negara itu. Selain itu, dia juga lambat mencari dukungan IMF untuk mengatasi krisis saat ini karena takut diminta menaikkan pajak. Kini Sri Lanka dalam keadaan bangkrut, karena gagal memenuhi pembayaran utang. Negara ini tidak punya pilihan selain melakukan reformasi struktural, dan restrukturisasi utang di bawah program IMF sambil memanfaatkan World Bank, India, China dan sumber lain untuk pinjaman. Itulah tadi informasi tentang keadaan negara Sri Lanka saat ini yang dilanda kerusuhan tak terkendali, akibat krisis yang melanda negara tersebut. Demikian untuk video kali ini dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar menambah hasanah keilmuan kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya.